Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang metode harga pokok pesanan atau biasa disebut dengan job order costing. Metode harga pokok pesanan atau job order costing merupakan salah satu metode atau cara mengakumulasi biaya yang dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan produksi terputus-putus. Artinya, dia melakukan proses produksi hanya ketika ada pesanan saja. Dengan metode ini, biaya akan dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai dengan identitas masing-masing pesanan atau kontrak. Dan perhitungan biaya ini biasanya berdasarkan pesanan ini diterapkan pada pekerjaan pada perusahaan manufaktur, pekerjaan konstruksi, industri percetakan, jasa pelayanan hukum, jasa arsitek, jasa akuntansi, serta jasa konsultasi lainnya. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Kita akan mengambil contoh perusahaan manufaktur, kita akan melihat siklus pembuatan produknya seperti apa. Dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku. Setelah bahan baku dibeli dan disimpan, maka bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi. Setelah bahan baku tersebut diproses menjadi produk jadi, maka produk jadi itu disimpan ke dalam gudang. Sedangkan siklus akuntansi yang terjadinya pada produk tersebut, pada proses pembuatan produk tersebut adalah dimulai dengan cara menentukan dulu harga pokok bahan baku yang dibelinya. Setelah sudah ditentukan harga pokok bahan baku yang dibeli, baru ditentukan harga pokok bahan baku yang akan dipakai dalam proses produksi. Lalu, di dalam proses produksi itu dikumpulkanlah biaya-biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku yang dipakai, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah berkumpul menjadi biaya produksi, baru ditentukanlah harga pokok produk jadi dari barang yang sudah diproses tersebut. Sekarang kita akan melihat aliran biaya produksi dalam rekening buku besar. Dimulai dari rekening persediaan bahan baku. Rekening ini digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, nanti posisinya di debit, dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi berada di posisi kredit. Pada rekening gaji dan upah, ini adalah rekening perantara saja yang digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah pada posisi debit, dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk itu di posisi kredit. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Rekening ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada posisi debit dan yang akan dibebankan kepada produk berdasarkan tarif di posisi kredit. Kemudian, pada rekening barang dalam proses ini digunakan untuk mencatat kumpulan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik di posisi debit dengan nama akun barang dalam proses. Lalu di sisi kreditnya ada harga pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Terakhir ada rekening persediaan produk jadi. Rekening ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Lalu di posisi kreditnya ada harga pokok produk dijual. Karakteristik usaha atau perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Pertama, proses pengolahan produknya terjadi secara terputus-putus. Jadi dia tidak terjadi terus-menerus, tapi terputus-putus. Jika ada pesanan, baru dia melakukan proses produksi. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, baru proses produksi berhenti, kemudian dilanjutkan lagi dengan proses produksi pada pesanan yang berikutnya. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Maka produk yang dihasilkan tiap pesanannya kemungkinan lebih bervariatif dan berbeda-beda sesuai dengan keinginan pemesan. Selanjutnya, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi, produk yang dihasilkan hanya berdasarkan pesanan, bukan dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi persediaan yang ada di gudang.
Setelah kita mengetahui karakteristik usaha yang melakukan produksinya berdasarkan pesanan, kita akan melihat karakteristik metode dari harga pokok pesanan itu sendiri. Pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanannya. Setiap pesanan akan dihitung harga pokoknya secara individual. Jadi setiap pesanan akan menghasilkan harga pokok produksi yang berbeda masing-masing sesuai dengan spesifikasinya. Biaya produksinya terdiri dari dua berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsungnya terdiri dari biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung itu biasanya dihitung berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam proses pembuatan pesanan. Sedangkan pada biaya produksi tidak langsung atau pada BOP itu diperhitungkan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau di awal pesanan. Yang terakhir, harga pokok produksi per unitnya dihitung pada saat pesanan selesai atau setelah selesai diproses selesai produksi dengan cara membagi jumlah biaya produksinya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan itu bagi manajemen: pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, dapat menjadi bisa mempertimbangkan diterima atau ditolaknya suatu pesanan, dapat juga memantau realisasi biaya produksi yang terjadi, bisa menghitung laba atau rugi tiap pesanannya, dan terakhir dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang dijadikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, manfaat pertama dari harga pokok produksi perpesanan untuk manajemen itu, manajemen dapat menentukan harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Caranya menentukan taksiran biaya produksinya dulu, lalu ditentukan taksiran biaya non produksinya, dijumlahkan menjadi taksiran total biaya pesanan, lalu ditambah lagi dengan laba yang diinginkan oleh manajemen, baru kita bisa menentukan taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Manfaat kedua dari informasi harga pokok produksi perpesanan untuk manajemen adalah dapat mempertimbangkan apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak, sehingga tidak memberikan kerugian bagi perusahaan. Pertama, cara menghitungnya total harga pokok pesanannya itu dengan cara menjumlahkan taksiran bahan baku langsung atau biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead menjadi total biaya produksi, lalu kita jumlahkan pula biaya non produksinya, baik itu taksiran biaya administrasi dan umum dan taksiran biaya pemasarannya, dijumlahkan menjadi total biaya non produksi. Untuk mengetahui taksiran total harga pokok pesanannya, itu tinggal kita jumlahkan total biaya produksinya dengan total biaya non produksinya. Maka akan diperoleh total harga pokok pesanannya. Manfaat selanjutnya adalah memantau realisasi biaya produksi. Caranya adalah dengan menjumlahkan biaya bahan baku sesungguhnya yang terjadi dalam proses produksi tersebut, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dan taksiran biaya overhead pabrik, maka kita akan mengetahui total biaya produksi sesungguhnya. Kenapa pada item biaya overhead pabrik menggunakan taksiran bukan menggunakan biaya overhead pabrik sesungguhnya? Karena tidak semua biaya overhead pabrik dapat dihitung pada saat pesanan selesai. Ada juga biaya overhead pabrik yang harus dihitung menurut tarif yang ditentukan di muka. Manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan bagi manajemen yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Caranya, setelah ditentukan harga jual yang dibebankan kepada pemesan, lalu
Kita jumlahkan dulu total biaya produksi pesanan tersebut, dimulai dari biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, dan juga taksiran biaya overhead pabrik. Lalu diperoleh total biaya produksi pesanan. Untuk mengetahui laba brutonya, maka kita kurangi dari harga jual yang dibebankan pada pesanan dikurang total biaya produksi pesanannya, maka diperolehlah laba brutonya. Rekening kontrol dan rekening pembantu. Pada akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu dan juga rekening kontrol. Apa itu rekening kontrol? Rekening kontrol adalah difungsikan untuk menampung catatan-catatan yang bersumber dari jurnal. Sedangkan rekening pembantu merinci biaya-biaya produksi, menampung catatan dari dokumen sumber, dan ketelitiannya diawasi oleh rekening kontrol. Jadi saling melakukan rekonsiliasi antara rekening kontrol dan rekening pembantu. Ini ada beberapa item-item rekening kontrol dan item-item rekening pembantunya. Rekening kontrolnya ada persediaan bahan baku pada kartu persediaan bahan penolong pada kartu persediaan, barang dalam proses pada kartu harga pokok, BOP sesungguhnya pada kartu biaya, biaya administrasi dan umum kartu biaya, biaya pemasaran pada kartu biaya, dan terakhir persediaan produk jadi pada kartu persediaan. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang metode harga pokok pesanan yang pertama, karena akan kita lanjutkan lagi metode harga pokok pesanan yang kedua pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.